semuanya, kembali lagi dengan Pak Keken dan kali ini Pak Keken punya materi baru yaitu Google Drive. Dan seperti yang sudah Pak Keken sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Pak Keken sudah berikan materi tentang Google Drive, manfaat, terus keunggulan, kelebihan, lalu tujuan dari Google Drive sendiri. Nah, apa itu Google Drive dan tentang Google Drive sudah Pak Keken jelaskan melalui materi yang Pak Keken berikan, dan kali ini Pak Keken akan langsung praktek bersama kalian melalui handphone dan komputer, dan kita akan langsung belajar tentang Google Drive. Nah, oke. Langsung saja kita buka HP. Sebentar, nah mari kita membuka HP kita dan Oke, HP sudah terbuka dan mari kita langsung untuk praktek bersama cara penggunaan Google Drive di HP. Jadi pada tahap pertama kita pastikan dulu di HP kita terinstall aplikasi Google Drive. Jadi mari kita lanjutkan. Jadi kita pergi ke Play Store dulu. Kita pastikan untuk mempunyai Google Drive terlebih dahulu. Jadi di Google Drive di Play Store, jadi kita cari yang namanya Google Drive. Lalu kita cari ya. Nah, sudah ketemu. Jadi ini adalah aplikasi Google Drive. Kita install dulu. Nah, karena Pak Keken sudah menginstalnya, jadi Pak Keken tidak perlu install. Kita tunggu tahap installnya dan kita buka Google Drive. Jadi ini tadi Pak Keken sudah buka Google Drive. Nah, ini adalah tampilan awal Google Drive. Sebentar, tahan dulu, kita cari akunnya Pak Keken dulu. Sebentar. Nah, oke, langsung saja. Di episode sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Pak Keken sudah berikan materi membuat email. Jadi sebenarnya Google Drive ini terintegrasi dengan email. Emailnya terutama Gmail ya. Jadi ini dari Google, jadi aplikasi dari Google dan terintegrasi dengan email. Nah, kalian membuat email berarti kalian sudah mempunyai akun Google Drive juga. Nah, seperti kalian punya email langsung kalian gunakan dan kalian bisa gunakan untuk mengirim email. Nah, Google Drive juga sama, langsung bisa menggunakannya, langsung bisa mengelolanya di Google Drive juga menggunakan email itu. Nah, kita rubah. Jadi ini adalah cara merubah. Kita rubah akunnya dengan cara kita klik icon dari email kita. Nah, iconnya biasanya kalau tidak diberi icon, tandanya akan sesuai inisial. Jadi inisialnya ini B, berarti kita ganti dan kita cari email kita yang mana. Kita pilih salah satu, karena di HP harusnya sudah ada, kita pilih salah satu. Seperti menambahkan akun pada HP di pertemuan sebelumnya. Oke, kita klik. Nah, bila kalian baru saja membuat email, baru saja membuat Gmail tersebut, otomatis di Google Drive kalian akan kosong seperti ini. Nah, Google Drive kalian akan kosong dan kita dapat memperbaruinya, kita menambahkan file. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, sudah Pak Keken jelaskan, materi Google penyimpanan Google Drive itu pada mode gratis maksimal adalah 15 GB. Itu cukup untuk 2 video. Jadi bila kalian mau menyimpan 2 video itu cukup sekali, karena paling tidak ada 4 video lah. Untuk dokumen yang lain kan juga perlu.
seperti misal kontak, lalu yang kedua adalah backupan dari WhatsApp. WhatsApp itu juga punyanya Facebook sih, tapi biasanya di backup lewat WhatsApp. Lalu juga penyimpanan data dokumen yang sudah kalian buat melalui Google Docs itu masuk ke sini, seperti Google Docs, Google Form, Google Spreadsheet, dan PPT-nya Google itu masuknya ke Google Drive pemilik akun yang membuat file itu. Nah, kita di sini kosong karena belum memiliki. Jadi paling tidak bisa upload 2 video lah yang gede. Seperti film-film yang sudah HD itu 2 gigaan. Nah, berarti ada 4 giga, sisanya bisa buat dokumen yang lain. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kita tidak perlu membuka hard disk, tidak perlu membawa hard disk atau flash disk untuk mengambil data kita. Kita bisa langsung ambil dari awan, dari Google, langsung turun ke HP kita atau ke perangkat lain yang kita miliki. Nah, langsung saja ini sudah kita sudah masuk di sini, dan mari kita cek. Jadi pengenalan awal kita cek apa saja toh yang ada di Google Drive versi HP ini. Jadi yang pertama itu ada telusur di drive. Lalu kita lihat pengaturan di sini. Kita ada pilihan terbaru. Ada file offline, berarti file yang masih ada di handphone. Terus file sampah itu file yang sudah dihapus. Jadi file yang sudah dihapus akan dipindahkan ke sampah. Nah, tapi tidak otomatis memori kita, penyimpanan kita, direktori kita itu masih atau berkurang. Jadi kita meskipun sudah menghapus, file akan masih tersimpan di sampah, dan kita bisa untuk menghapusnya dari sampah dan akan mengurangi beban data kita. Nah, coba kita perhatikan lagi. Di sini ada notifikasi dan ada cadangan dan setelan. Cadangan ini berarti seperti cadangan dari WhatsApp dan kontak dan lain-lain. Nah, di bawah sendiri itu ada penyimpanan. Nah, penyimpanan itu ada 0% dari 15 GB. Jadi coba lihat, penyimpanan kita maksimal adalah 15 GB seperti yang sudah Pak Keken bilang tadi di awal. Nah, oke, lanjut. Pada yang paling bawah itu ada beli penyimpanan. Coba kita klik, mari kita lihat harganya, juga sekedar pengetahuan saja, meskipun ini belum tentu dipakai, tapi kemungkinan kalau sudah masuk ke taraf perusahaan, taraf universitas, dan yang lebih atas lagi, otomatis kebutuhan seperti ini juga harus terpenuhi. Nah, langsung kita klik beli penyimpanannya, dan kita akan diarahkan menuju ini browsernya Google. Nah, itu ada paket, jadi upgrade Google ke Google One untuk dapatkan penyimpanan lebih besar dan manfaat tambahan. Nah, itu di angka 100 GB itu sekitar 27.000 per bulan. 27.000 kurang 100 per bulan itu direkomendasikan. Nah, yang 200 itu 43.000. Lalu kita lihat paketnya, ini paket bulanan ya. Ini paketnya nggak promosi, tapi sekedar pengetahuan aja ya. Jadi paketnya nggak di endorse sama Google. Jadi ini ada paket tambahan itu 2 tera itu 2 tera itu berarti 2000 GB itu 135.000. Nah, coba kita pakai tahunan. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri per tahunnya itu juga sama harganya. Tapi perbedaannya kita bonus 2 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung bonus 2 bulan untuk paket tahunnya.
Oke, kita sudah cukup di sini. Untuk kali ini kita tidak pakai paket-paket yang berbayar seperti ini, tapi hanya pengetahuan saja. Langsung kita klik tombol kembali dan kita akan kembali ke Google Drive kita. Nah, langsung di bagian bawah itu ada beranda, ada stars, bintang, berbintang. Itu berarti file yang kita tandai, karena kita nggak punya file jadi kita kosong. Lalu ada yang dibagikan. Dibagikan itu maksudnya apa? Kita berbagi ke orang lain sesama pengguna Google Drive atau sesama pengguna Gmail. Orang lain yang kita beri akses untuk melihat file kita, yang kita beri akses untuk dibagikan, itu akan masuk ke sini. Dan orang lain itu dapat mengakses file kita melalui drive kita. Nah, selanjutnya ada file. Nah, ini file. Itu di drive saya itu ada seperti ini. Drive saya itu berarti file yang ada di Google Drive. Komputer berarti tidak ada komputer yang disinkronkan. Maksudnya emailnya Pak Keken ini tidak terintegrasi dengan komputer manapun. Nah, jadi tidak bersinggungan. Oke, sudah. Lalu di bagian bawah ada tanda plus, itu berarti tanda buat file baru atau upload file baru. Coba kita klik. Nah, diklik ada buat baru, ada folder, ada upload, ada pindai, ada dokumen, spreadsheet, dan slide. Nah, seperti yang sudah Pak Keken bilang tadi, kita dapat membuat folder baru. Yang buat ya, membuat folder baru. Yang kedua, membuat dokumen Google Spreadsheet, dan PPT-nya milik Google, itu Google Slide. Nah, yang selanjutnya itu ada tanda upload dan tanda pindai. Pindai itu berarti menggunakan bantuan kamera atau video ya. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan di sini. Kita coba membuat folder baru saja. Nah, kita buat folder baru, itu folder kelas begini, dan ini kita sudah membuat folder kelas. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Keken tetap nggak akan memberi tugas. Jadi kita cuma belajar dulu sebelum melangkah lebih lanjut. Nah, dalam folder ini kita bisa buka. Jadi ini kasarnya kita membuat seperti pada handphone seperti biasa. Jadi kita bisa membuat folder, bisa membuat file, bisa memindahkan file dari komputer ke Google Drive. Tapi dengan catatan kita harus punya data. Jadi maksudnya data itu akses data, akses jaringan, kita harus masuk ke jaringan komputer yang internet maksudnya. Jadi semua itu melalui Google Drive harus terhubung ke internet. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok Pak Keken memberi materi soal Google Drive? Nah, Google Drive ini masih terhubung dengan Gmail, jadi Pak Keken hanya melanjutkan perlengkapannya milik Gmail. Jadi milik Google itu Pak Keken lanjutkan, itu ada fitur apa aja. Kalian sudah bisa membuat email, sudah bisa mengirim email, sudah bisa menerima email di mana, melihat email yang terkirim. Nah, ini Pak Keken berikan fitur tambahan lagi dari Gmailnya itu sendiri. Mengapa kalian kok buat email? Mengapa kok kalian membuatnya Google email atau Gmail itu? Nah, yang kedua, sekarang mari kita lanjutkan ke HP lagi dan kita pilih tanda plus, kita upload salah satu file yang kita miliki. Nah, kita coba upload file dan kita pilih salah satu, mungkin Pak Keken punya
beberapa file. Oh, ini ada file foto, kita pilih. Jadi ini nggak terbatas dengan file foto atau video atau lain-lain ya. Mungkin zip juga bisa. Nah, ini semuanya bisa masuk ke Google Drive. Jadi ini persis seperti flash disknya kita tapi di awang-awang. Jadi tapi di bayangan, di awan. Nah, di jaringan. Nah, pusat uploadnya adalah ke mana? Ke Google. Nah, ini Pak Keken sudah mengupload file tadi dan filenya sudah masuk. Jadi ini adalah foto salah satu fotonya. Jadi Pak Keken sudah upload ke Google Drive. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau sudah diupload. Kalau sudah di beranda juga sudah ada. Nah, coba kita sekarang adalah kita menghapus. Jadi kita bisa mengedit ya. Nah, lanjut ke menghapus, ke bagian menghapus. Jadi caranya menghapus file ini adalah dengan tanda titik 3 ini. Nah, kita cari yang namanya hapus. Nah, di bawah ini sudah ada hapus, kita hapus. Filenya sudah tidak ada. Dan kemana filenya? Filenya ada di sampah. Nah, ini ada di sampah, ada file kita. Nah, ini kita ingin menghapus secara permanen, berarti kita hapus yang ada di sampah, hapus selamanya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi cara untuk menambahkan file ataupun cara untuk menghapus file dan pengenalan awal dari Google Drive melalui HP. Mungkin dari sini Pak Keken akan berikan cara untuk membuka Google Drive melalui komputer. Nah, kita close dulu dan kita kalau komputer kita telusuri, kita tambah tab baru. Ya, HP-nya Pak Keken di sini ada bodik semua, jadi nggak apa-apa. Nah, di komputer itu yang kita perlu cari adalah alamat emailnya Google Drive, dan kita bisa langsung menggunakannya sama seperti di HP, bedanya cuma di komputer aja lebih besar. Nah, yang pertama kita cari di drive.google.com. Jadi diingat-ingat ya, alamat emailnya ini perlu karena Pak Keken sering menggunakannya, jadi Pak Keken anggap ini perlu digunakan untuk sharing file dan penyimpanan file. Nah, kita klik Google drive.google.com ini, nanti kita akan diarahkan ke Drive. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan Google Drive di komputer itu seperti ini, mirip tapi cuma lebih besar aja. Nah, oke, kita tutup dan kita sudah selesai dalam tahap ini. Jadi tadi ada pengenalan Google Drive, ada upload file, ada hapus file selamanya, dan yang kedua nanti akan Pak Keken lanjutkan di pertemuan selanjutnya, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk sharing, salin, dan fitur-fitur di dalamnya. Nah, kali ini Pak Keken mohon maaf karena videonya terlalu panjang, Pak Keken terlalu panjang lebar ngomongnya. Dan sekian dari video Pak Keken, sekian dari pertemuan Pak Keken ini. Selamat belajar dan tidak ada tugas. Yang penting tetap semangat dan lanjutkan belajarnya di materi yang lain, dan bye-bye.